Shalom Bapak Saudara, kembali kita akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya kasih judul Back to the Altar, kembali kepada mezbah. Nah, saya mulai dengan ini Bapak Saudara. Berapa banyak di antara kita pernah merasa dalam kondisi yang sangat lapar? Saya percaya setiap kita pernah berada dalam kondisi yang lapar atau membutuhkan makanan. Nah, Bapak Saudara, kalau kita lapar, apa yang kita lakukan? Jawabannya satu, makan saudara. Makan dan mencari makan. Nah, gak ada orang yang kelaparan, kemudian dia hanya duduk santai, diam di tempat dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi orang yang lapar itu pasti bergerak. Sebagus apapun film yang sedang kita tonton, kalau kita sedang merasa lapar, maka kita akan meninggalkan film tersebut lalu kita akan mencari makan. Sebagus apapun, seseru apapun obrolan yang sedang kita bicarakan, maka kalau dalam kondisi lapar, kita akan segera mencari makan untuk kita memenuhi kelaparan tersebut. Nah, kalau kita lapar, maka kita akan menggerakkan diri kita untuk mencari makan. Nah, secara jasmani, lapar membuat kita bangun dari kasur, kemudian buka kulkas, pergi ke dapur, atau memesan makanan. Nah, sama halnya secara rohani dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Lapar akan Tuhan akan membuat kita mencari Tuhan lebih dari sebelumnya. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan itu sangat terlihat. Orang yang mengasihi Tuhan itu sangat terlihat. Orang yang ingin selalu dekat dengan Tuhan itu sangat terlihat. Sama seperti orang lapar jasmani, maka orang yang lapar akan Tuhan itu semua terlihat dari bagaimana actionnya dalam kehidupannya. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan akan selalu mencari untuk bisa selalu dekat dan mengalami Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita dapat simpulkan bahwa orang yang haus dan lapar itu kelihatan atau terlihat dari bagaimana ia menjalani kehidupannya. Nah, hidup kita itu bagaikan mezbah, saudara. Mezbah adalah tempat di mana api Tuhan ada di sana. Ada satu perintah Tuhan mengenai mezbah. Apa yang harus kita lakukan dengan mezbah? Kalau kita bicara soal mezbah, maka mezbah itu harus ada api di atasnya. Mezbah tanpa api adalah sebuah kesia-siaan, saudara. Nah, hari-hari ini iblis itu gak curi mezbahnya, saudara. Iblis gak curi mezbahnya, tapi iblis curi apinya. Api atau hati yang haus dan lapar akan Tuhan, hati yang desperate ingin selalu dekat dalam hadirat Tuhan, hati yang selalu pengen mengejar Tuhan sebegitunya, hati yang selalu menantikan Tuhan segitunya. Saya ulang Bapak Ibu bahwa iblis gak peduli dengan mezbahnya, tapi iblis curi apinya. Karena mezbah tanpa api adalah sebuah kesia-siaan. Contoh saudara dalam perjanjian lama, pada saat itu Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Nah, apa yang Elia lakukan Bapak Ibu? Maka Elia meminta 450 Nabi Baal itu untuk membangun mezbah. Elia juga bangun mezbah. Tetapi yang membedakan antara mezbah Elia dan mezbah Nabi-Nabi Baal adalah ketika ada api di atasnya. Nabi Baal membangun mezbah tetapi tidak ada api. Tetapi Elia membangun mezbah, lalu api Tuhan dicurahkan atas mezbah tersebut. Jadi mezbah tanpa api adalah suatu kesia-siaan, saudara. Apa artinya? Ini bicara soal kalau kita beribadah tapi kita nggak punya gairah, maka itu hanya sesuatu yang sia-sia. Kita melayani Tuhan tapi kita nggak punya gairah untuk dekat, mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka itu sesuatu yang tampaknya sia-sia. Kita ikut komunitas tapi kita nggak punya api tersebut, maka itu sesuatu yang sia-sia. Oleh sebab itu iblis nggak peduli dengan mezbahnya. Iblis mungkin membolehkan kita untuk membangun mezbah, membiarkan kita membangun mezbah. Tapi yang membuat iblis ketakutan adalah ketika ada api di atas mezbah tersebut. Oleh sebab itu Imamat 6 ayat 12 sampai 13 saudara, firman Tuhan berkata begini. Api di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala
jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemah korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Dengan sederhana saudara, ada 3 hal atau 3 poin yang kita pelajari dari Imamat 6 ayat 12-13. Yang pertama, bahwa Tuhan berkata api harus dijaga. Nah, menarik saudara, ada satu kalimat dalam kedua ayat ini yang diulang 2 kali. Yaitu Tuhan berkata harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Saudara, kalimat ini diulang 2 kali tanpa jeda ayat-ayat lain. Langsung pada ayat berikutnya, ayat ke-13, Tuhan mengulang perkataan atau kalimat yang sama. Artinya, buat Tuhan, menjaga api di atas mezbah tetap menyala, jangan sampai padam, adalah sesuatu yang sangat penting atau sangat krusial. Itu sebabnya Tuhan mengulang itu 2 kali tanpa jeda. Maka mezbah itu bicara soal hidup dan hati kita. Api itu bicara soal cinta kita kepada Tuhan, kehausan kita, kelaparan kita untuk dekat, untuk mencari Tuhan. Kayu dan korban itu bicara soal usaha kita untuk kita dekat mengejar Tuhan. Doa, baca firman, worship, mezbah keluarga, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya buat setiap kita pagi hari ini adalah, masihkah kita menjaga api itu terus menyala di dalam hidup kita? Karena ternyata buat Tuhan ulangi ini 2 kali. Berarti ini sesuatu yang sangat penting. Yang kedua adalah api itu harus dikerjakan tiap-tiap hari. Saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana caranya untuk kita menjaga gairah itu, menjaga cinta itu, menjaga kehausan dan kelaparan itu? Nah saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang clueless. Tuhan yang gak ngasih kita arahan, kasih kita petunjuk. Tetapi dalam Imamat 6 ayat 12-13, Tuhan dengan jelas memberikan kita petunjuk, arahan, tuntunan bagaimana kita menjaga gairah itu, api itu tetap menyala dalam kehidupan kita. Maka di ayat ke-12, saudara boleh perhatikan ini, firman Tuhan berkata, maka apa yang dilakukan oleh imam? Tiap-tiap pagi, imam menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemah korban keselamatan di sana. Mari kita garis bawahi kata tiap-tiap pagi. Nah saudara, tiap-tiap pagi apakah bicara soal seminggu sekali? Apakah bicara soal 4 hari sekali? Atau bicara 2 hari sekali? Enggak saudara. Kata tiap-tiap pagi itu bicara soal setiap hari. Kalau kita mau api kita terus menyala saudara, kita nggak punya cara lain, kita nggak punya solusi lain. Maka satu-satunya cara adalah bagaimana kita menjaganya, menaruh kayu, menaruh korban setiap pagi di atas mesa tersebut. Karena kalau tidak dilakukan, maka api itu pasti padam. That the Bible said to us, itu yang Alkitab katakan buat setiap kita. Kita harus baca Alkitab tiap hari, kita harus saat teduh setiap hari, kita perlu berdoa setiap hari. Kita perlu mencari Tuhan setiap hari. Kita nggak punya cara lain saudara untuk menjaga api itu tetap menyala, selain kita melakukan itu tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, perhatikan kata harus menaruh kayu di atas mezbah. Ada kata harus saudara. Artinya ini bukan pilihan. Ini bukan opsional. Oh kalau tidak dikerjakan apinya tetap menyala. Enggak bisa saudara. Tuhan memberikan kata harus di sana. Artinya ini yang harus kita kerjakan setiap hari. No other way. Tidak ada cara lain. Tidak ada jalan lain. Harus dilakukan setiap hari. Maka kata tiap-tiap pagi yang kedua itu bicara soal disengaja. Kayu itu, korban itu nggak tiba-tiba ada di atas mezbah kan saudara. Kayu itu nggak tiba-tiba terbang kemudian ada di atas mezbah. Enggak saudara. Kayu dan korban itu harus disengaja dibawa oleh para imam setiap hari ke atas mezbah. Artinya apa saudara? Ada kesengajaan yang dilakukan oleh para imam untuk menjaga api itu tetap menyala. Mungkin nggak Bapak Ibu ada momen-momen di mana imam itu malas melakukannya, imam itu enggan untuk melakukannya.
Saya percaya sangat mungkin, saudara. Karena imam juga manusia. Ada waktu-waktu mungkin dia enggan untuk melakukannya, malas untuk melakukannya. Tapi itu harus disengaja, itu harus dipaksa, itu harus dipush, itu harus dilakukan secara konsisten. Sekalipun ada masa-masanya kita malas atau enggan untuk melakukannya, tetapi harus dibawa setiap hari. Oleh sebab itu memang perlu ada dorongan, karena membaca Alkitab, bersaat teduh, berdoa, itu bukan sesuatu yang enak buat daging kita, Bapak Ibu. Itu memang harus disengaja setiap hari. Oleh sebab itu, kata tiap-tiap hari, yang pertama bicara soal setiap hari, konsistensi. Dan yang kedua, tiap-tiap pagi itu bicara soal disengaja. Ada kesengajaan yang kita memang harus lakukan. Tanpa kesengajaan itu, maka api itu pasti padam. Dan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, itu bicara soal api itu melambangkan hadirat Tuhan. A fire defines the presence of God. Apa yang membuat para imam itu terus memaksa atau mengusahakan diri mereka untuk api itu tetap menyala? Selain daripada perintah Tuhan, tetapi mereka menemukan sebuah urgensi dalam hidup mereka. Para imam menemukan urgensi dalam hidup mereka untuk menjaga api itu tetap menyala. Kenapa, saudara? Karena api itu melambangkan kehadiran Tuhan. Yang kedua, karena lewat api Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Yang ketiga, karena lewat api Tuhan itu memberikan tuntunan dan petunjuk buat bangsa Israel. Jadi kalau nggak ada api tersebut, maka mereka kehilangan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan buat bangsa Israel. Saya jadi mengerti itu kenapa para imam memaksa diri mereka, mengusahakan, mensengajakan diri mereka untuk mereka menaruh itu setiap hari. Karena mereka memerlukan tuntunan dan memerlukan perintah, arahan dari Tuhan untuk apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka melakukan itu setiap hari. Nah, berapa banyak di antara kita perlu petunjuk Tuhan, Bapak Ibu? Berapa banyak di antara kita perlu arahan Tuhan? Berapa banyak dari antara kita perlu jawaban dari Tuhan? Nah, saudara, there is no other way. Nggak ada cara lain selain kita mencari Dia setiap hari. Karena tanpa api itu, maka kita nggak dapat petunjuk. Tanpa api itu kita nggak dapat arahan. Tanpa api itu kita nggak dapat jawaban untuk apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang mungkin udah nggak lagi melakukan ini setiap hari. Mungkin, saudara, maaf dengan segala kerendahan hati saya. Mungkin ini juga berlaku dalam kehidupan saya. Mungkin saya atau saudara, kalau kita nggak lagi menaruh kayu dan korban, mensengajakan apa itu mezbah, mungkin kita adalah orang-orang yang sudah mulai memakai kekuatan kita sendiri untuk menjalani kehidupan kita. Mungkin kita tanpa kita sadar, ataupun kita sadar, kita sudah merasa bahwa saya nggak perlu tuntunan Tuhan. Saya tidak perlu arahan Tuhan. Saya bisa melakukannya dengan kekuatan saya sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata, mengingatkan kita buat setiap kita kan, Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri adalah orang-orang yang Alkitab berkata, terkutuklah mereka. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, diberkati Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita boleh memeriksa hati kita. Sudahkah kita terus mencari Tuhan atau kita sudah terbiasa menjalani kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri? Itu sebabnya, saudara, kalau kita mau dapat petunjuk dari Tuhan, maka harus ada Alkitab yang terbuka setiap hari. Kalau kita mau mendapat jawaban dari Tuhan atas setiap pergumulan, doa yang kita sedang bawa ke hadapan Tuhan, maka perlu ada Alkitab yang terbuka setiap hari. Karena saya terlalu percaya bahwa Alkitab adalah cara Tuhan, salah satu cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Matius 5 ayat ke-6, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka yang akan dipuaskan.
Saudara, bukan lapar dan haus akan dunia, bukan lapar dan haus akan validasi, bukan lapar dan haus akan apa yang dunia sajikan buat kita. Karena itu akan membuat kita terus-menerus merasa kosong. Tetapi Alkitab berkata, Matius 5, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita perlu punya kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Nah, kelaparan dan kehausan yang tipe 1 ini, itu yang akan membuat kita selalu merasa puas dalam hidup. Ada begitu banyak orang mencari banyak hal dalam dunia, tetapi mereka nggak lagi puas, nggak punya kepuasan, nggak menemukan kepuasan. Tetapi firman Tuhan berkata, yang haus dan lapar akan kebenaran, itulah yang akan merasa puas. Orang-orang demikian, mereka akan selalu happy menjalani kehidupan. Mereka, orang-orang demikian adalah orang-orang yang selalu mampu mengucap syukur. Sekalipun mungkin keadaannya tidak terlalu baik atau tidak ideal, tetapi rasanya selalu ada kepuasan untuk menjalani kehidupan. Karena itulah kebenaran. Mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, itulah mereka yang akan selalu merasa mempunyai kepuasan di dalam kehidupannya. Jadi dari awal kita belajar bahwa orang-orang yang lapar itu pasti bergerak. Orang yang lapar itu kelihatan, saudara. Orang yang lapar itu terlihat dari actionnya. Orang yang lapar itu pasti move, bergerak. Nggak mungkin diam di tempat. Hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran lah yang akan dipuaskan. Maka kalau saudara memang mau hidup kita disertai Tuhan, kalau kita mau hidup kita dapat jawaban, kalau hidup kita mau diberikan arahan dan tuntunan, maka jawabannya, kuncinya sederhana. Carilah Tuhan setiap hari. There is no other way. There is another way. So, hari ini mari cek keadaan hati kita, saudara. Maukah kita kembali meluangkan waktu untuk kita datang kepada Tuhan? Menaruh korban, menaruh kayu setiap hari disengaja. Saya mengerti sekali ada masa-masa di mana kita enggan untuk melakukannya. Tetapi kalau kita nggak lakukan itu, saudara, maka kita kehilangan tuntunan. Maka maukah kita kembali menaruh kayu, menaruh korban di atas mezbah, supaya api itu tetap menyala. Karena di mana ada api Tuhan, di sana ada tuntunan Tuhan. Karena di mana ada api Tuhan, di sana ada jawaban Tuhan. Dan di mana ada api Tuhan, di sana ada penyertaan Tuhan. So, hari ini mari kita kembali haus dan lapar. Back to the altar. Bring back that fire in our heart, in our family, in our life. Kita bawa kembali api itu kembali menyala. Karena Tuhan udah memberikan sesuatu yang mutlak, saudara. This is not an option. Ini bukan sebuah opsi untuk kita bisa pilih. Tetapi ini sebuah keharusan. Tanpa melakukan ini, maka tidak ada api. Tanpa melakukan ini dengan sengaja, nggak mungkin ada api. Tapi siapa yang melakukan ini dengan sengaja setiap hari, maka api itu tetap menyala dalam hidup kita. Amen. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kalau sadar atau kami gak sadar, kami mulai meninggalkan kebiasaan baik kami untuk kami mencari Tuhan. Ampuni kami sadar atau gak sadar, kami mulai pakai kekuatan kami sendiri untuk menjalani kehidupan kami. Tetapi kami belajar seperti para imam dalam perjanjian yang lama. Bagaimana mereka mengusahakan, mengsengajakan untuk menaruh kayu dan korban setiap hari. Supaya cuma satu tujuannya, menjaga api itu tetap menyala dalam hidup mereka. Karena mereka mengerti mereka nggak bisa tanpa tuntunan Tuhan. Mereka nggak bisa tanpa petunjuk Tuhan. Mereka nggak bisa tanpa arahan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah hati itu kami punya hari ini. Karena kami percaya firman Tuhan berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan dan menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mulai hari ini ada kembali Alkitab yang terbuka.
Ada kembali mesbah yang mulai dibangun, ada mulai kembali kehidupan doa yang mulai dibangun dalam kehidupan kami. Mungkin waktu kami gak banyak dalam keseharian kami, tetapi izinkan kami untuk melakukannya sesingkat apapun itu Tuhan. Kami mau melakukannya untuk Tuhan, karena kami percaya itu yang akan terus membawa kami punya kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bila pagi hari ini kami juga mau bersyafaat, kami memberkati gereja kami. Terima kasih buat GB Sukawarna, terima kasih buat Rayon 2. Kami bersyukur buat gereja di mana kami boleh tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Memberkati semua pemimpin rohani kami, berkati Pak Niko, berkati semua wakil gembala yang ada di Rayon 2, berkati semua gembala cabang, berkati gembala-gembala dalam kota, luar kota, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan kami berdoa dengan sungguh, biarlah gereja ini menjadi gereja yang berdoa, menjadi gereja yang menyembah, menjadi gereja yang tidak hanya diam di tempat, tetapi mulai membagikan Yesus dalam sekitar hidup kami. Kami memberkati bangsa kami, Indonesia. Kami mau menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang bukan berkata buruk atas bangsa kami, tetapi ajar kami berkata, melepaskan berkat atas bangsa kami. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah kota demi kota, pulau demi pulau. Kami percaya Indonesia dalam hatinya Tuhan, Indonesia dalam pikirannya Tuhan. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan, karena kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Engkau sanggup mengubah apa yang kata orang buruk menjadi sesuatu yang baik. Ajar kami untuk punya kebesaran hati untuk terus berdoa melepaskan berkat buat Indonesia. Berkati kota di mana kami tinggal Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, kami perkatakan damai sejahtera Allah atas kota di mana Tuhan tempatkan setiap kami. Kami syukur, kami berdoa buat mungkin jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, sakit, penyakit, apapun yang sedang saudara hadapi. Saya berdoa biarlah ada kemurahan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, ada pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Biarlah lewat proses yang Tuhan titip dalam kehidupan kita, bukan membuat kita semakin pahit akan Tuhan, tetapi membuat kita semakin tajam di dalam Tuhan. Membuat kita mengerti bahwa there is something that God want to change in our heart. Ada sesuatu yang mau Tuhan ubah dalam hati kita. Ada sesuatu yang mau Tuhan perbaiki lewat proses yang Tuhan titip. Karena kami percaya proses Tuhan tidak untuk menghancurkan kami, tetapi prosesmu yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk membawa kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan kepada Tuhan dan terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Pada angkat kedua tangan kita, saudara, terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih yang termanis daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap kita, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara akan menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara akan terus naik dan bukan turun. Apapun yang saudara kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung, bukan karena kehebatan atau kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang dahsyat itu tinggal dalam kehidupan kita, sehingga semua orang boleh melihat Yesus lewat hidup kita. Terima berkat Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus memberkati.